Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kami dari Forum Literasi Satri akan melakukan kegiatan yang biasa kami lakukan di Forum Literasi ini, yaitu Fokes. Bersama saya Nur Hasnah dan narasumber kita. Di mana narasumber kita ini? Sobat tahu nggak di mana? Masuk, weh. Halo. Assalamualaikum. Kok terlambat deh? Iya kak, soalnya tadi di perjalanan salat dulu deh kak. Oh, salah dulu. Oke. Nah, Sobat Literasi, karena narasumber kita ini telat ya. Nah, kamu kena hukuman. Apa tuh kak? Perkenalkan diri kamu kepada Sobat Literasi kita. Halo sobat literasi, perkenalkan nama saya Herjien, berasal dari Jambi dan duduk di kelas 2 Sanawiyah. Nah, kamu ini ya, kenapa terlambat? Akak udah cari-cari ya dari Sabang sampai Merauke loh, akak cari. Padahal di Sabang, di sini sana di mana-mana ada. Oh, di mana-mana ada. Dan di mana ada JN, di mana ada? Saya. Siap. Oke lah. Baiklah Sobat Literasi. Kamu ini karena kamu terlambat lupa juga akak mau bilang apa jadinya. Langsung. Ya, JSKR-nya lupa dibahas kak. Oke, JS Kairen. Nah, jangan tahu JS Kairen itu siapa? Tahu kak? Apa? Jombang Santani Khairan. Oh, jadi JS itu dari Jombang Jombang Santani Khairen. Khairen, oke. Jangan tahu nggak? JS Khairen ini kenapa bisa jadi penulis? Karena JSKR ini terinspirasi dari ayahnya yang bernama Khairul Jasmi. Khairul Jasmi. Yang apa tuh kak? Yang bikin buku Sang. Tunggu, akak ingat dulu. Kak ingat kan kak? Sang penegak ulama. Oke. Iya, sang Penggerak. Sang ulama. Aduh. Penggerak, Kak. Sang ulama Penggerak. penggerak. Oke, Penggerak. sang ulama penggerak ya. JS Khairen. Jadi kita akan membahas anaknya nih, yaitu karya dari JS Khairen dia adalah Dompet Ayah Sepatu Ibu, yang terkenal sekali nih. Para pembacanya juga agak kepo dengan isi dari Dompet Ayah Sepatu Ibu. Terus JN tahu nggak karya yang dibuat oleh JS Khairen ini? Kami buka sejarah kertas kak. Itu dah laku kali di Gramedia tuh kak. Udah bestseller kak. Bestseller. Ya, Ini Kak. juga bestseller nggak? Bestseller juga kak. Oh ya, ini ya bestseller. Ini agak-agak gimana warnanya nih? Iya. Agak-agak Iya, rabun betul. juga sedikitnya. Nah, tuh. Oke, JN, udah sih kita bahas-bahas JS Khairen nih. Nah, kalau boleh tahu ya JN, bagian yang JN suka itu apa dalam buku Dompet Ayah Episode Sepatu Ibu? 14 halaman 104. Coba kakak lihat sekarang. 104 ya? 104. 104 kak. Sampai hafal ya JN? Ya, Go. 4, Saking 6, suka ya, JN, Kak. 50, 104. 5 kak. 5. Oke, 5. Itu episode 14 yang artinya Artinya judulnya. Judulnya itu air. Air. Kenapa Jen suka bagian itu? Karena coba deh kakak lihat teks yang pertama itu kan Gunung Merapi sudah lama tak terkentut. Nah, itu kan Oke. dari teks awalnya itu aja Jen dah ngakak sendiri kak. Gunung Merapi sudah lama tak Tak terkentut. terkentut. Kok terkentut ya Ya, dipakai ya? terkentut, ya. Teman-teman tahu nggak? Apa itu maksud dari Gunung Merapi sudah lama tak terkentut? Melatuh. Meletup, malatuh gitu. Bahasa Malatuh. Minangnya malatuy. Malatuy. Oke, malatuy. Berarti kak. Ya dari sini ya, akak baru tengok di sini ya. Gunung Merapi sudah lama tak terkentut. Dari satu kalimatnya aja akak udah ketawa. Tadi kan akak ketawa kan? Ya. Oke, selain itu yang JN suka dari Gunung Merapi sudah lama tak terkentut apa? Kan judulnya air kak. Ayah, Coba ayah. kakak lihat halaman 106. Oke. Kan ada tulisan Galodo ya kak. Galodo gitu. Galodo, kan, kak. Ah, Nah, jadi waktu tunggu lah kak. Galodo ini kan dalam bahasa Indonesia banjir bandang kak. ya, di sini ada terjemahannya ya. Ya. Kan Galodo ini pernah terjadi di Sumbar kan kak, tepatnya di Di mana ya, teman-teman? Simpang Bukit kak. Simpang Bukit. Simpang Bukit. Simpang Bukit. Terus? Simpang Bukit kak. Nah, terus terjadilah Galodo kak. Nggak salah tanggal berapa tuh? Tunggu, Simpang Bukit kan? Simpang Bukit kak. Ya, Simpang Bukit itu di Sumbar. Sumbar. Nah, kira-kira
tanggal berapa tuh kalau nggak salah ya teman-teman? Tanggal 11 bulan Mei 2024. Dari tahun kemarin, Kak, ya tahun lalu. Tahun lalu. Pas lagi di daerah kita sekolahnya Kak. Ah, Nah. oh iya oke. Jadi disimpulkan bahwa penulis ini membuat episode 14 itu terinspirasi dari kejadian bencana alam ya, Bencana alam. yang tahun kemarin gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Jian suka yang bagian ini kan? Iya. Ah, Jian ada ambil hikmahnya nggak dari episode 14 artinya air ini? Hikmahnya Kak. Ya, Kan hikmah ya Kak. Kan ini kan apa Kak? Bab yang paling dia suka itu kan Kak. ya, Nah, jadi karena kasihkan kali dengan episode yang 14 nih Kak. hah? Ulang aja terus sampai Hati-hati nanti sore marah pula pembina kita jadinya. Ya, gitu. Nah, jadi Jian ulang Ini di depan kita gimana? Minta maaf dulu lah. Minta maaf lah. Tat, mohon maaf Tat, nah gitu gituin bukunya Tat, kasihan bukunya. Lanjutkan. Nah gitu kan Kak, di anak Jian ulang-ulang terus kan Kak, Ya. yang ini sampai lupa, nggak ada Jian ambil hikmah tuh Kak. Oh, jadi karena dah terbuai dengan alur Terbuai ceritanya. suasana gitu Terbuai Kak. suasana tuh ya. Iya, Kak. Nah, jadi JN sampai lupa nih hikmah lupa. yang diambil gitu. Heeh. Oke. Nah, Kak, apa? boleh nanya Jian Kak, Ya, boleh. yang kertas hitam nih apa maksudnya nih Kak? Kan Kakak ada baca kan Kak? Ya, Kak udah Nah, baca. Nah, Kakak tahu kan yang bab itu nih? Aduh. Yang menurut Akak ya. Karena pendapat orang ini beda-beda gitu. Iya berbeda. Ya menurut Akak ini kan kita membahas buku yang judulnya itu Dompet Ayah, Sepatu Ibu. Nah, tokoh dari Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini siapa kira-kira Jen tahu? Zena dan Asrul. Zena dan Asrul kan. Nah, di sini kan langsung dibilang episode 25 ini judulnya itu Dompet dan Dan Sepatu. sepatu. Nah, dari awal cerita yang pertama nih kita bahas dompetnya dulu nih. Dompetnya. Dompetnya nih. Kan dalam cerita awalnya ya kan. Awalnya apa tadi episode 1 tuh tentang Asrul kalau salah nak. Enggak, bukan Zena. Dia tentang Zena. Zena, ini ada Zena di sini. Nah, kalau si Zena ini dia dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu disorotkan dalam alur cerita ini adalah sepatunya. Ya. Jadi dia memperjuangkan jerih payah dia menghidupi keluarganya, terus dia juga memperjuangkan jerih payahnya itu untuk membeli sepatu. Nah, dari sana maksud dari sepatu ibu ini adalah sepatu si Zena. Nah, yang kedua itu kita bahas dompet nih. Dompetnya si Asrul. Asrul. Otomatis si Asrul nih. Asrul. Soalnya dalam cerita kehidupan dia ini dia itu selalu disorotkan dompetnya. Nah, setiap kali dia cari dapat nafkah, dapat uang itu, nah yang selalu disorotkan itu adalah dompetnya. Selalu menyelipkan uang ke dompetnya. Nah, jadi Akak bisa simpulkan dompet ayah ini adalah dompetnya si Asrul dan sepatu ibu ini adalah sepatu milik si Zena. Nah, gitu. Nah, di sana juga ada kata kuncinya itu yaitu sama-sama miskin. Enggak, baca bismillah. Ayo baca bismillah. Nah, di halaman kalau salah di mana tuh ya? Halaman berapa tuh? Masa lalu. Masa lalu aja dulu nih. Halaman berapa Kak? Halaman 132. 132. Oke, di episode 18 yang tentang itu masa lalu. Nah, di sana ayo cari 132. Udah selesai. Nih Kak. Oke. Udah, masa lalu. Nah, ini dia masa lalu nih. Nah, dari awalnya aja sudah ada nih. Ceritanya kan sepertinya tidak malas aku jadi guru, kata Kata Asrul Asrul, di hari jadi wisuda wisuda. gitu. Nah, hei, kenapa pula gitu? Tanya Zena. Nah, jadi wartawan aja lah, kamu saja yang jadi guru. Siapa kau ngatur-ngatur aku gitu? Salah Zena. Siapa ya? Kita menikah aja lah. Di sana Kak. Waktu Zena mendengar itu, Lalu tersenyum. Di sana. Mungkin salting. Iya, salting alias salting gitu. Ya, salah tingkah. Iya, salah tingkah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dompet ayah sepatu ibu ini ceritakan tentang menceritakan tentang orang tua ayah ini yang bernama Asrul dan ibu yang bernama Zena. Nah, di situ perjuangan mereka berdua jadinya gitu. Ngerti. Oh ya, kan yang Kakak suka itu kan yang mana tadi Kak?
132 itu 132 kan, Kak? masa lalu ya. Masa lalu. Kira-kira kakak terkesan nggak kak dari si Zena nih kak? Wah, terkesan banget. Kak suka betul lah sama si Zena nih, soalnya dia ini ya, kan sebelumnya itu di episode kedua kalau salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Nih, maaf ganggu. Waduh. Minum ketinggalan. Makasih ya. Aduh ya Allah. Nih biar gak seret. Aduh, makasih Allah. Kasih Gil. Apa? Perkenalkan diri dulu Sama sobat dong. literasi. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Akil Hanif Al-Amis Regar, kelas 25, teman JN. Beda kelas nih, tapi satu sama. Ada. Nah, Ada lanjut ya. Tika. Kak. Ya lanjut Nah. lagi. Makasih ya, Akil. Gil. Wah, Tika betul ya si Akil ya. Nah, Kak, apa? bagaimana kalau kita minum dulu kak? Karena Oke. kita kan dah Udah dari awal ya dari gitu. awal. Ada beberapa menit juga nih kak. Oke lah, nggak apa-apa. Kita mana? Minum dulu. Oke. Sobat literasi, kami minum dulu ya sobat literasi. Ya, maaf ya sobat literasi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada donat nih. Makan. Lanjut kak. Lanjut aja. Oke, oke. Makan dulu. Makan dulu nih teman-teman. Dulu teman-teman. Nggak apa-apa nih. Ya, kakak duluan kak. Panitia Oke. memberikannya tuh. Aduh, maaf ya. Kasihan panitia kak. Maaf ya teman-teman, makan dulu sebentar. Maka sobat literasi. Sebentar tadi. Sampai konsumsi. Katanya sampai apa tadi kak? Sampai konsumsi. Makan gitu. Oh Makan. bukunya. Bukunya maksudnya Kak. Sampai mana tadi kakak bicara? Mana ya kak? Oh, kalian Ini ada ada. loh. Pertama yang kalau nggak salah GM tanya perjuangan Zena. Yang apa tuh kak? Di antaranya kakak terkesan enggak dari Zena? Ya, itu Zena. Tuh. Nah, kakak terkesan kali, kagum kali kakak sama Zena nih. Soalnya di episode kedua kalau salah ya. Mana nih? Episode kedua tentang rotan. Sorotan. Halaman 5. Paling awal kali. Paling awal kali. Hmm. Rotan Nah. tuh menceritakan tentang Asrul nggak sih kak? Oh ya, salah. Asrul dipukul-pukul. Salah bukan, ini episode 1. Satu. Ini tentang Zena ya. Anak pinggang gunung. Oh ya, anak pinggang gunung. Anak pinggang gunung. Nah, di sana kan dia menceritakan kalau ayahnya kalau salah Abak ya. Nah, dia ini pas ayah si Zena ini mau bekerja, dia udah janji sama Zena nih untuk membelikan sepatu baru untuk Zena. Iya. Terus dan ternyata malang lah nasib si Zena ini. Iya, karena- Soalnya pas dia bekerja lah. Nah, ayah si Zena ini meninggal dunia pas kerja gitu. Nah, terus karena meninggalnya dari ayahnya si Zena ini langsung dia itu merasa shock gitu. Karena ayahnya Zena ini sudah meninggal, si Zena ini berpikir lah dia jadi pengganti ayahnya Zena, Abak Zena gitu. Terus Zena ini dia mengganti ayahnya, alias apa? Menjadi tulang punggung keluarga. Oh iya. Ya, jadi tulang punggung Iya, iya. keluarga jadinya. Terus dia memperjuangkan, jadi mengorbankan jadi ayahnya ini untuk memenuhi keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, Zena tuh berpikir kalau sebelum ayahnya meninggal kan ayahnya kan janji kan untuk Ya, membeli beli sepatu sepatu baru baru. ke Zena kan. Terus Zena ini berpikir kalau ayahnya ini sudah meninggal, ditambah lagi janji ayahnya ini tidak dipenuhi. Nah, otomatis Zena berpikir kalau si Zena ini merasa ayahnya ini kayak dikekang sama perjanjian. Kan janji kan harus ditepati kan. Nah, jadi dia kayak ada beban berat gitu. Ayahnya berpikir. Jadi si Zena ini langsung dia memperjuangkan jadi ayahnya itu untuk membeli sepatu baru agar ayahnya itu bisa tenang di alam sana gitu. Dari situ yang kakak tahu perjuangan Zena tuh. Kakak suka kali dengan Zena nih. Soalnya dia itu nggak peduli dengan pekerjaan apapun. Ya, dia kan juga bekerja sebagai pembuat emas. Iya. Nah, Sampai tangannya kapalan gitu ya itu kan sebenarnya pekerjaan laki-laki. Sampai tidur di situ pula dia kak. Iya, sampai tidur di situ juga dia. Terus si Zena ini juga nggak peduli lah. Ini yang bagusnya ini cocoknya pekerjaan
laki-laki nih gitu. Nah, biarlah hanya sekolahin adik-adik Iya, kan. dia tidak peduli itu dengan pekerjaannya itu cocok untuk laki-laki atau anak perempuan, asalkan dia bisa memenuhi kebutuhan adik-adiknya Adik-adiknya gitu. untuk sekolah ya. Iya, itu agak terinspirasi kali. Karena Kak tadi bilang sepatu ibu ini sepatu Zena. Zena. Nah, perjuangan si Zena ini untuk mendapatkan sepatu ini hanya untuk memenuhi janji ayahnya yang udah meninggal dunia. Nah, kan terkadang orang banyak sepatu baru ini untuk senang-senang, untuk foya-foya gitu Untuk kan. Fashion Nah, style ya. tapi kalau si Fashion Zena fashion. ini dia tujuan untuk membeli sepatu ini cuma untuk mendapati janji ayahnya kepada dia gitu, Oh. supaya ayahnya ini nggak terbebani kali di alam sana Iya, gitu. benar. Ya begitu sayanglah dia sama ibunya, ayahnya ya. Selalu juga sih kepada Zena nih kak, kan dia kan beli sepatunya di toko Juwita. Juwita ya. Ya, itu kayak biasa lah Zena. Iya. Ya kaum hawa kan. Iya, kaum hawa, Jago ya. kali dia nawar kak. Mantap tuh kaum Mantap ibu-ibu kali. tuh. Iya, Nah, Kak. Udah kayak udah ahli gitu. iya Dali. Oke, sampai sini dulu ya, Sampai kita sini, Kak. udah itu Udah mau sholat lagi ya ya. mau sholat juga. Ya. Oke lah Sobat Literasi, karena azan sudah berkumandang, kemudian kita juga belum sholat nih ya. Nah gitu. Terus kita tutup nih dengan satu motivasi dari MC. Oke. Bacalah buku jika kamu ingin wawasan kamu itu luas. Jangan menyalahi buku hanya karena diri kamu itu terbebani. Yang membebani dirimu itu hanyalah rasa putus asa dan rasa menyerah dalam diri kamu sendiri. Saya Nurul Hasnah dan rekan saya Harjien. Harjien. Nah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. See you next time.